Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dunia ini penuh godaan. Ada orang yang rela menjual imannya hanya demi harta dan kekayaan. Padahal, apa arti dunia jika pada akhirnya hanya membawa kita pada azab Allah yang sangat pedih? Dalam kisah kali ini, kita akan menyaksikan perjalanan seorang ustadz yang murtad demi uang. Namun siapa sangka, azab Allah turun seketika dan menghancurkan hidupnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah hikmah lainnya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang ustadz bernama Ustadz Karim. Sejak muda ia dikenal sebagai orang alim, mengajarkan Al-Quran di mushala, dan selalu menjadi panutan masyarakat. Suaranya lantang saat mengumandangkan azan, dan tutur katanya penuh nasihat yang menyejukkan hati. Warga desa menghormatinya, bahkan rela berdesak-desakan untuk mengikuti pengajian setiap malam Jumat. Setiap kali Ustadz Karim berbicara, seakan ada wibawa besar yang membuat semua orang terdiam. Banyak orang tua menitipkan anak-anak mereka kepadanya untuk belajar mengaji. Dan banyak pula yang percaya bahwa doa sang ustadz mustajab. Namun, di balik semua itu, ada sifat duniawi yang diam-diam tumbuh dalam hatinya. Meski tampak ikhlas di depan jamaah, dalam hatinya ia sering merasa iri melihat kehidupan orang-orang kaya. Ia sering memandang rumah besar milik para pengusaha, mobil mewah yang melintas di jalan desa, dan pakaian indah yang dikenakan para pejabat. Kenapa aku yang setiap hari berdakwah, hidup hanya dengan uang seadanya, sedangkan mereka yang jarang ibadah, bisa hidup bergelimang harta? Begitu keluhnya dalam hati. Semakin lama, perasaan itu berubah menjadi penyakit hati. Ia mulai lalai, doa-doanya kehilangan rasa khusyuk, bahkan bacaan Qurannya hanya sekadar formalitas. Tapi tak ada seorang pun yang menyadarinya, sebab di mata masyarakat, Ustadz Karim tetaplah sosok mulia yang suci. Hari-harinya berjalan normal, sampai suatu ketika, ia berkenalan dengan seorang pengusaha kaya dari kota yang datang berinvestasi di desa itu. Dari pertemuan itulah, hidup Ustadz Karim perlahan mulai berubah. Arah hidupnya menjauh dari jalan yang dulu ia bela dengan sepenuh jiwa. Hari itu, setelah mengisi pengajian sore, Ustadz Karim duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Angin sore berhembus, dan ia menatap jauh ke jalan desa. Tiba-tiba sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumahnya. Dari dalam, keluar seorang pria paruh baya dengan jas rapi. Wajahnya penuh senyum namun matanya tampak menyimpan sesuatu yang misterius. "Assalamualaikum, Ustadz," sapa pria itu dengan ramah. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Tuan." Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Daniel, seorang pengusaha sukses dari kota. Ia berkata sedang mencari lahan di desa itu untuk bisnis perkebunan. Obrolan mereka awalnya ringan, seputar tanah dan desa. Namun, perlahan topik itu bergeser ke arah yang membuat dada Ustadz Karim bergetar. Pak Daniel berkata, "Ustadz, saya sudah lama mengagumi kemampuan Anda. Orang desa ini begitu patuh, begitu menghormati. Sebenarnya, kalau saja Ustadz mau ikut bersama saya, bukan hanya desa ini, tapi dunia bisa Anda kuasai. Harta, rumah megah, mobil mewah, semua bisa Anda dapatkan." Ustadz Karim terdiam. Kata-kata itu seperti bisikan setan yang menyelinap halus ke telinganya. "Tapi, semua itu kan urusan dunia, Tuan. Harta tidak akan menyelamatkan kita di akhirat," jawabnya dengan suara bergetar, meski hatinya mulai goyah. Pak Daniel tersenyum sinis. Ia mendekat, lalu menaruh sebuah koper di atas meja kayu rumah Ustadz itu. Koper itu dibuka, dan tampaklah uang dalam jumlah yang tidak pernah dilihat. Ustadz Karim seumur hidupnya, lembaran demi lembaran uang tebal, berkilau seperti emas di matanya. "Ini baru sedikit, kalau Ustadz berani melangkah lebih jauh, masih banyak yang menunggu." "Tapi ada syaratnya," kata Pak Daniel, sambil menatap tajam. "Syarat?" tanya Ustadz Karim dengan suara pelan. "Ya, tinggalkan keyakinan lama Anda, ikuti saya, dan masuklah ke dalam agama saya. Saat itu juga, hidup Ustadz akan berubah. Tak ada lagi miskin, tak ada lagi kesederhanaan. Semua yang Anda inginkan akan menjadi milik Anda." Ucapan itu membuat tubuh Ustadz Karim gemetar. Seolah ada api yang membakar batinnya. Antara iman dan dunia, antara surga dan harta, pikirannya kacau. Ia menutup mata, tapi bayangan uang itu terus menari di depan pandangannya. Malam itu, Ustadz Karim tak bisa tidur. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di telinganya, seperti terdengar bisikan samar. "Ambil harta itu. Tinggalkan jalanmu yang lama, dunia akan bersujud kepadamu." Ia tahu, itu adalah godaan. Tapi entah kenapa, hatinya semakin condong pada janji manis yang baru saja ditawarkan. Dan sejak malam itu, benih kemurtadan mulai tumbuh dalam hatinya. Sejak pertemuannya dengan Pak Daniel, hidup Ustadz Karim tidak lagi sama. Siang hari ia masih tampak ceramah di hadapan jamaah, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang. Namun, di dalam hatinya,
Setiap huruf yang ia ucapkan terasa hampa, seolah-olah cahaya yang dulu menyinari dirinya, kini mulai padam. Di setiap sujudnya, pikirannya bukan lagi tertuju pada Allah, melainkan pada koper penuh uang yang pernah dilihatnya. Ia mulai membandingkan dirinya dengan orang-orang kaya yang hidup bebas. Sementara ia harus berhemat setiap hari. Untuk apa aku berkorban selama ini? Salat, puasa, mengajar mengaji. Tapi hidupku tetap begini, sedangkan mereka yang jarang sujud, bisa menikmati dunia tanpa batas. Bisik hatinya, malam-malamnya berubah menjadi gelisah. Ketika ia mencoba tidur, ia selalu mendengar suara samar di telinganya. Suara itu bukan manusia, tapi begitu nyata, seakan ada yang berbisik di ruang kamarnya. Pilihlah jalan yang baru, lepaskan semua ini, dunia akan kau genggam, wahai Karim. Kadang ia bangun dari tidur dengan tubuh bergetar. Ia merasa ada sosok hitam duduk di sudut kamarnya, menatapnya tanpa mata. Namun saat ia membaca doa, sosok itu lenyap. Meski begitu, rasa takut bercampur dengan nafsu dunia terus membelenggunya. Istrinya, Maryam, sempat menyadari perubahan pada diri suaminya. Abang kenapa akhir-akhir ini sering melamun? Wajah abang tak lagi bercahaya seperti dulu. Apa ada masalah? Tanyanya dengan lembut. Namun Ustadz Karim hanya tersenyum hambar. Tidak ada apa-apa, hanya lelah, padahal hatinya sedang dilanda badai besar. Beberapa kali ia mencoba melawan. Ia berwudu, memperbanyak salat malam, berdoa agar hatinya kembali tenang. Tapi semakin ia berdoa, semakin kuat pula bisikan itu menjeratnya. Hingga akhirnya, ia merasa seolah imannya hanya tinggal setipis benang. Hari demi hari, pertarungan itu semakin melelahkan. Iman melawan dunia, surga melawan harta, nurani melawan nafsu. Dan perlahan-lahan, Ustadz Karim mulai condong ke arah yang kelam. Dalam hatinya, ia berkata lirih, mungkin inilah jalan yang harus kupilih. Mungkin dunia lebih nyata daripada akhirat yang belum tentu ada. Kalimat itu terucap tanpa sadar. Tapi cukup untuk menjadi tanda, imannya sudah mulai runtuh. Hari-hari berikutnya, hati Ustadz Karim semakin gelap. Pertarungan imannya yang dulu masih berdenyut, kini perlahan mati. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk meraih kekayaan. Suatu sore, ia menerima undangan dari Pak Daniel untuk datang ke sebuah rumah mewah di pinggir kota. Awalnya ia ragu, tapi langkah kakinya seperti diseret oleh nafsu yang tak bisa dibendung. Rumah itu besar, bercat putih, dengan halaman luas dan pagar besi tinggi. Begitu masuk, ia langsung disuguhi makanan lezat, minuman mahal, dan pemandangan kemewahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lihatlah, Ustadz, kata Pak Daniel sambil tersenyum licik. Semua ini bisa menjadi milik Anda, rumah, mobil, bisnis besar, bahkan kekuasaan. Tinggal satu hal yang perlu Anda lakukan. Ustadz Karim menunduk, tangannya gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Saya harus meninggalkan Islam, bukan? Tanyanya lirih. Pak Daniel mengangguk. Betul, masuklah ke dalam agama saya. Maka pintu dunia akan terbuka untuk Anda, jangan khawatir. Anda akan saya perkenalkan pada orang-orang besar. Anda akan dihormati, dan tak ada lagi kemiskinan. Ustadz Karim menelan ludah. Dalam benaknya, wajah istrinya Maryam dan jamaah di desanya berkelebat. Ia tahu, jika ia mengambil keputusan itu, segalanya akan berubah. Tapi nafsu dunia sudah menguasainya. Malam itu, dalam sebuah ruangan megah dengan cahaya lampu kristal, Ustadz Karim mengucapkan sumpah pindah keyakinan. Kata-kata itu meluncur dari mulutnya, meski hatinya terasa bergetar hebat. Seolah-olah ada cahaya yang keluar dari tubuhnya, meninggalkan dirinya dalam kegelapan. Saat ia selesai, terdengar suara tawa kecil dari Pak Daniel. Lalu koper berisi uang diletakkan di depan kakinya. Mulai hari ini, Anda bukan lagi Ustadz biasa. Anda adalah orang baru, dan dunia akan menyambut Anda. Ustadz Karim menatap koper itu. Tangannya bergetar saat menyentuhnya. Tapi wajahnya menunjukkan senyum yang penuh nafsu. Dalam hati kecilnya, ada bisikan samar yang berteriak. Celakalah engkau, wahai Karim, kau telah menjual akhiratmu dengan harga murah. Namun ia menepis suara itu. Baginya, malam itu adalah awal dari kehidupan baru. Tanpa ia sadari, malam itu pula adalah awal dari jalan menuju azab yang mengerikan. Hari Jumat itu, mushala desa dipenuhi jamaah. Seperti biasa, Ustadz Karim berdiri di mimbar dengan jubah putihnya. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu, namun suaranya tetap lantang. Semua orang menunggu khutbah darinya. Tak ada yang curiga bahwa hari itu akan menjadi hari paling mengejutkan sepanjang hidup mereka. Setelah salam, ia menghela napas panjang. Suasana mushala hening. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit. Dengan suara bergetar, ia berkata, saudara-saudaraku, mulai hari ini, aku tidak lagi bersama kalian dalam jalan ini. Aku telah memilih jalan hidup yang baru. Jamaah saling pandang, bingung. Beberapa wajah mulai menunjukkan kegelisahan. Istrinya, Maryam, yang duduk di barisan wanita, terperanjat. Matanya membesar,
Bibirnya bergetar tak percaya. Ustadz Karim melanjutkan, aku tidak lagi berpegang pada ajaran yang selama ini aku sampaikan. Aku telah menemukan agama baru, dan aku akan menjalani hidupku dengan keyakinan itu. Mushala langsung gaduh. Suara bisikan berubah menjadi teriakan. Naudzubillah, apa yang kau katakan? Ustadz, jangan main-main dengan iman. Ini fitnah, atau benar kau berkata begitu? Beberapa jamaah menangis, sebagian lagi marah. Seorang kakek tua yang dulu murid setia mengaji, sampai berdiri gemetar sambil menunjuknya. Kau, Ustadz yang kami hormati, kenapa kau menjual imanmu demi dunia? Maryam menangis histeris. Ia mencoba maju, namun para wanita menahannya. Suaranya pecah. Abang, sadarlah. Abang, kau bukan Karim yang dulu. Namun Ustadz Karim hanya menunduk. Wajahnya tenang, tapi hatinya diliputi ketakutan yang tak terucapkan. Dalam dirinya, masih ada suara samar berteriak keras. Kembalilah. Jangan kau umbar kemurtadanmu di depan umat. Tapi ia mengabaikan. Ia melangkah turun dari mimbar, meninggalkan mushala yang kini penuh dengan tangisan, amarah, dan doa-doa kutukan. Hari itu, desanya seakan berkabung. Orang-orang tak lagi menyebutnya ustadz, melainkan pengkhianat agama. Anak-anak menunduk jika melihatnya. Para tetangga menutup pintu rapat-rapat saat ia lewat. Namun, anehnya, bukannya menyesal, Ustadz Karim justru merasa lega. Dalam pikirannya, ia sudah berada di jalan baru yang akan membawanya pada kekayaan besar. Ia tak tahu, pengumuman itu bukan hanya membuat ia dijauhi manusia, tapi juga menjadi awal turunnya murka Allah yang perlahan akan menghancurkan hidupnya. Sejak hari ia mengumumkan kemurtadannya, hidup Karim yang dulu dikenal sebagai Ustadz desa berubah drastis. Pak Daniel menepati janjinya. Dalam waktu singkat, Karim memiliki rumah megah di kota, lengkap dengan pilar-pilar tinggi, pagar besi kokoh, dan mobil mewah berjejer di garasinya. Di ruang tamu rumah itu, lampu kristal berkilauan, sofa empuk dari luar negeri, dan meja marmer mahal menghiasi setiap sudut. Karim duduk di sana, mengenakan jas hitam mahal, wajahnya penuh senyum kemenangan. Semua yang dulu hanya ia khayalkan, kini sudah ada di genggamannya. Ia mulai hidup dengan gaya baru. Pesta besar setiap akhir pekan, jamuan makan malam bersama pengusaha kaya, dan pergaulan dengan orang-orang elit yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Dalam pesta itu, ia sering tertawa terbahak, seakan lupa bahwa dulu ia pernah berdiri di mimbar, menasihati orang agar menjauhi dunia yang fana. Maryam, istrinya, memilih pergi. Ia tidak sanggup hidup bersama suami yang mengkhianati imannya. Anak-anak menghindar. Jamaah lama menutup pintu, namun Karim tak peduli, biarlah mereka semua pergi. Aku sudah punya dunia, katanya sombong dalam hati. Hari-hari berlalu, kekayaannya semakin bertambah. Ia membeli tanah luas, membuka usaha perkebunan besar, dan setiap minggu uang miliaran masuk ke rekeningnya. Nama Karim mulai dikenal di kalangan bisnis. Bukan lagi sebagai ustadz desa, melainkan pengusaha sukses. Namun, di balik semua itu, ada keganjilan yang ia rasakan. Meski hartanya melimpah, setiap malam ia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Suara tawa tamu-tamunya hilang begitu saja, berganti bisikan samar di telinganya. Karim, kau sudah jual dirimu. Dunia hanya sementara. Kadang ia terbangun tengah malam, mendapati tubuhnya basah oleh keringat dingin. Matanya menatap kaca jendela, dan di sana ia melihat bayangan dirinya mengenakan jubah putih lama. Menatap dengan tatapan kecewa. Namun, ia selalu mengusir perasaan itu dengan menenggak minuman dan menutup telinga dengan musik keras. Ini hanya mimpi buruk, katanya, menenangkan diri. Hari demi hari, kekayaannya semakin besar. Tapi yang tidak ia sadari, dari balik kemewahan itu, azab Allah sudah mulai mendekat perlahan. Beberapa bulan berlalu sejak Karim hidup mewah. Dari luar, semua tampak sempurna. Rumah megah, mobil mahal, bisnis besar. Namun, di balik dinding rumahnya, sebuah keganjilan mulai terjadi. Malam itu, saat sedang duduk menikmati segelas minuman mahal di ruang tamunya, Karim tiba-tiba merasa dadanya sesak. Nafasnya pendek, keringat dingin bercucuran. Ia berusaha berdiri, tapi tubuhnya goyah, seakan ada beban berat menindih. Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun kejadian itu terus berulang setiap malam. Ia sering terbangun dengan teriakan, mimpi buruk menghantui tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat kobaran api besar, wajah-wajah jamaahnya yang menangis, dan sosok-sosok hitam menyeretnya ke dalam kegelapan. Bukan hanya itu, usaha besar yang semula lancar, tiba-tiba mulai bermasalah. Perkebunan yang ia bangun mengalami gagal panen. Investasi yang ia jalankan merugi miliaran. Para pengusaha yang dulu menyanjungnya, kini mulai menjauh satu persatu. Ini hanya ujian kecil, bisiknya, mencoba menyangkal. Namun yang lebih membuatnya takut adalah ketika ia mulai ditinggalkan oleh orang-orang terdekat.
Para pelayan di rumahnya resign mendadak. Sopirnya mengundurkan diri tanpa pamit. Bahkan tetangga mewah di kanan kiri rumahnya menutup pintu rapat-rapat. Seolah enggan bersinggungan dengan dirinya. Maryam, istrinya, yang dulu pernah mencoba menasehati, kini benar-benar pergi. Ia membawa anak-anak mereka dan tidak pernah kembali. Karim hanya bisa duduk di kursi empuknya yang kini terasa dingin. Menatap ruang tamu luas yang hampa. Malam semakin kelam. Hujan deras turun. Kilat menyambar kaca jendela. Saat itu, Karim kembali mendengar suara bisikan samar dari sudut kamarnya. Kali ini lebih jelas, lebih menusuk. Ini baru permulaan. Azab yang sesungguhnya akan menjemputmu. Karim menoleh cepat. Dan di sana, di sudut kamar gelapnya, ia melihat bayangan hitam besar berdiri tegak, menatapnya tanpa wajah. Ia terjatuh dari kursinya. Tubuhnya gemetar hebat. Sejak malam itu, Karim menyadari bahwa apa yang menimpanya bukan lagi sekadar mimpi buruk. Azab Allah telah benar-benar mulai turun menimpa hidupnya. Sejak malam ketika ia melihat bayangan hitam di kamarnya, hidup Karim berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Tubuhnya yang dulu sehat dan gagah kini mulai melemah. Awalnya hanya batuk kecil, tapi lama-kelamaan batuk itu berubah menjadi darah. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Setiap malam, ia menjerit-jerit dalam tidurnya. Tetangga rumah megah di sekelilingnya mengaku sering mendengar suara jeritan panjang, seperti orang disiksa. Namun, ketika mereka mendekat, rumah Karim selalu tampak sunyi, lampu padam, dan pintu terkunci rapat. Lebih mengerikan lagi, tubuhnya mulai mengeluarkan bau busuk yang tak bisa dijelaskan. Bau itu menyengat, meski ia sudah mandi berulang kali dan memakai parfum mahal. Pelayan yang tersisa di rumahnya pun ketakutan. Satu persatu memilih kabur. Tak sanggup menahan bau aneh itu, Karim mencoba berobat ke rumah sakit. Dokter memeriksa, tapi tidak menemukan penyakit jelas. Semua hasil tes normal. Tapi tubuh Karim semakin membusuk seakan dimakan dari dalam. Ini bukan penyakit medis, bisik seorang perawat dengan wajah pucat. Malam hari, penderitaannya semakin parah. Ia sering merasa tubuhnya ditindih, dadanya sesak, dan telinganya dipenuhi suara-suara menyeramkan. Kadang ia melihat sosok-sosok hitam berwajah mengerikan duduk di pinggir ranjang, menatapnya sambil tertawa sinis. Engkau telah menjual imanmu. Kini, kami menjemputmu. Suara itu bergema di kepalanya. Karim meronta, berteriak meminta tolong. Namun tak ada seorang pun yang mendengar. Rumahnya yang besar kini kosong, gelap, hanya dipenuhi jeritan dan tangisan pemiliknya. Suatu malam, ia menatap cermin di kamarnya. Betapa terkejutnya ia saat melihat bayangan dirinya di sana bukan lagi seorang pria kaya, berjas rapi, melainkan sosok kurus kering. Kulitnya melepuh, matanya merah menyala. Bayangan itu tersenyum sinis kepadanya, lalu berbisik, azab ini baru permulaan. Akhir hidupmu akan lebih hina dari apapun yang pernah kau bayangkan. Karim jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, dan air mata bercucuran. Namun sudah terlambat, jalan kembali telah tertutup. Yang tersisa hanyalah penantian menuju akhir yang penuh kehinaan. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar langit, menerangi rumah mewah Karim yang kini gelap gulita. Semua pelayan sudah pergi, keluarganya meninggalkan, dan tetangganya tak ada yang berani mendekat. Rumah itu hanya dihuni satu orang, Karim, yang terbaring lemah di ranjang empuknya. Tubuhnya kini kurus kering, kulitnya menghitam dan melepuh. Setiap kali ia bernafas, terdengar suara rintihan parau. Seakan paru-parunya sobek. Bau busuk dari tubuhnya semakin menyengat. Sampai-sampai orang-orang di luar pagar rumah bisa merasakannya. Di tengah malam itu, ia kembali bermimpi buruk. Namun kali ini terasa nyata. Ia melihat dirinya berada di sebuah padang luas, dikepung api besar. Sosok-sosok hitam tinggi menjulang mendekatinya dengan wajah mengerikan. Mereka mengikat tangannya, menyeretnya ke dalam kobaran api sambil tertawa terbahak. Engkau menjual imanmu. Engkau meninggalkan Allah demi dunia. Kini rasakan balasannya. Karim terbangun dengan teriakan panjang. Tubuhnya menggeliat, matanya melotot, tangannya mencakar udara kosong. Ia mencoba beristighfar, tapi lidahnya keluh. Tak mampu lagi menyebut nama Allah. Hanya suara parau yang keluar, bercampur darah. Di saat terakhirnya, ia menatap ke arah langit-langit kamar. Anehnya, ia melihat sosok dirinya sendiri, mengenakan jubah putih lama, sedang berdiri di mimbar mushala, dikelilingi jamaah yang menangis. Bayangan itu menatapnya tajam lalu berkata, seandainya kau tetap teguh di jalan Allah, ini takkan menimpamu. Air mata mengalir deras dari matanya, tapi sudah terlambat. Dengan jeritan panjang yang menggema di seluruh rumah, napas Karim terhenti. Keesokan paginya, kabar kematiannya menyebar cepat, namun tak ada yang berani masuk ke rumahnya. Mayatnya dibiarkan membusuk beberapa hari, sampai bau menyengat memaksa pihak berwajib masuk. Ketika mereka menemukannya,
tubuh Karim sudah hitam legam. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan, dan matanya melotot seakan masih melihat neraka yang menjemputnya. Jenazahnya sulit dimandikan. Air yang menyentuh kulitnya membuat kulit itu terkelupas, dan kain kafan menolak melekat. Akhirnya, ia dikuburkan terburu-buru, tanpa doa, tanpa iringan jamaah, hanya sebagai kewajiban semata. Desa yang dulu memuliakannya, kini hanya menyebut namanya dengan penuh ngeri, Ustadz yang murtad, mati hina dalam azab Allah.